wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan kami di channel Kompeten. Nah, pada kali ini channel Kompeten akan membahas prinsip etik dalam keperawatan. Sebagai seorang perawat atau calon perawat, tentunya harus mengetahui etika dan hukum dalam profesi sebagai landasan untuk bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga hal ini bisa dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, teman-teman perawat, perlu diketahui bahwa etika adalah sikap etis yang harus dimiliki oleh seorang perawat sebagai bagian integral sikap hidup dan mengemban tugas sebagai seorang perawat. Dengan menerapkan norma-norma etis untuk mendukung kehidupan profesi dan kehidupan bermasyarakat. Nah, teman-teman perawat, dalam keperawatan, prinsip berbuat baik dan tidak merugikan sebagai pertimbangan dalam berinteraksi. Namun, kenyataannya, masyarakat masih tidak puas terhadap pelayanan yang diterima dan sikap tidak percaya terhadap tugas kesehatan. Dampak dari sikap tidak percaya tersebut akan mempengaruhi jalannya hubungan tenaga kesehatan dengan klien. Hubungan ini dinamakan dengan hubungan terapetik karena hubungan saling percaya antara perawat dengan klien atau trust relationship. Nah, teman-teman perawat, terkait dengan prinsip etik dalam keperawatan, ada 8 prinsip yang wajib diketahui oleh perawat dalam memberikan layanan yang diberikan kepada individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat. Di antaranya adalah prinsip yang pertama adalah otonomi atau autonomi. Prinsip berdasarkan keyakinan individu bahwa mampu berpikir logistik dan mampu membuat keputusan sendiri. Orang dewasa memutuskan sesuatu dan orang lain harus menghargainya. Otonomi ini merupakan hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut pembelaan diri. Salah satu contoh yang tidak memperhatikan otonomi adalah memberitahukan klien bahwa keadaannya itu baik-baik saja, padahal terdapat gangguan atau penyimpangan pada kesehatannya. Nah, sikap yang demikian ini adalah sikap yang tidak memperhatikan prinsip otonomi. Jadi, otonomi ini adalah menghargai hak-hak si pasien, ya teman-teman. Prinsip yang kedua adalah beneficent atau berbuat baik. Prinsip ini adalah melakukan sesuatu yang baik untuk pasien dan keluarga. Prinsip ini menuntut perawat untuk melakukan hal yang baik untuk mencegah terjadinya kesalahan atau malpraktik. Contoh untuk prinsip ini adalah seorang perawat menasihati klien tentang program latihan untuk memperbaiki kesehatan secara umum, baik itu yang sedang dijalankan ataupun yang akan dijalankan. Tetapi perawat menasihati untuk tidak dilakukan karena alasan serangan jantung yang diderita oleh pasien. Prinsip yang ketiga adalah justice atau keadilan. Nilai ini direfleksikan dalam praktik profesional ketika perawat bekerja untuk terapi yang benar sesuai dengan hukum yang ada, praktik standar, dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan. Nah, teman-teman, contoh dari prinsip ini adalah ketika perawat dinas sendiri dan ketika ada klien baru masuk, serta ada juga klien rawat yang memerlukan bantuan. Perawat harus mempertimbangkan faktor-faktor dalam faktor tersebut. Kemudian, bertindak sesuai dengan keadilan untuk semua kliennya. Gampang ya teman-teman? Prinsip yang keempat adalah non-maleficent atau tidak merugikan. Prinsip ini
tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada klien. Contoh dari prinsip ini adalah ketika ada klien yang menyatakan pada dokter secara tertulis mempersembahkan pemberian transfusi darah, dan ketika penyakit pendarahan atau melena membuat keadaan klien semakin membaik, dan dokter harus menginstruksikan pemberian transfusi darah. Akhirnya, transfusi darah tidak diberikan karena prinsip beneficent, walaupun pada situasi ini juga terjadi prinsip non-maleficent. Prinsip yang kelima adalah veracity atau kejujuran. Nilai ini bukan hanya dimiliki oleh perawat, namun harus dimiliki oleh semua penyedia layanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran bahwa setiap klien untuk mengetahui agar klien mengerti tentang keadaan kesehatan yang dialaminya. Informasi yang diberikan harus akurat, komprehensif, dan objektif. Kebenaran dasar hubungan saling percaya, klien memiliki otonomi sehingga mereka berhak mendapatkan informasi yang ingin mereka tahu. Contoh dari prinsip ini adalah Nyonya S masuk rumah sakit dengan multiple fraktur karena kecelakaan yang dialami oleh mobil keluarganya. Suaminya juga ada dalam kecelakaan tersebut dan meninggal dunia. Nyonya S selalu bertanya-tanya tentang keadaan suaminya. Dokter ahli bedah berpesan kepada perawat untuk tidak memberitahukan tentang kematian tersebut. Bersama dengan perawat, klien tidak mengetahui alasan tersebut dari dokter, dan kepala ruangan menyampaikan instruksi dokter harus diikuti. Prinsip yang keenam adalah fidelity atau menepati janji. Prinsip fidelity dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Perawat harus setia pada komitmennya dan menepati janji serta menyimpan rahasia klien. Ketaatan, kesetiaan adalah kewajiban seseorang untuk mempertahankan komitmen yang dibuatnya. Kesetiaan menggambarkan kepatuhan perawat terhadap kode etik yang menyatakan bahwa tanggung jawab dasar dari perawat adalah untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, dan meminimalkan penderitaan. Prinsip yang ketujuh adalah confidentiality atau kerahasiaan. Kerahasiaan adalah informasi tentang klien yang harus dijaga privasinya. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan klien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan klien. Tidak ada seorang pun dapat memperoleh informasi tersebut kecuali jika diizinkan oleh klien dengan bukti persetujuan yang harus dilengkapi. Diskusi tentang pelayanan klien di luar area ini patut dihindari ya teman-teman. Jadi tidak boleh mengungkapkan bagaimana keadaan si klien pada orang lain. Contoh dari prinsip ini adalah seorang klien baru saja didiagnosa oleh dokter mengidap tumor yang ganas. Klien menyampaikan kepada perawat agar bisa merahasiakan kondisinya pada keluarganya sampai ia benar-benar siap untuk menyampaikannya sendiri. Nah, teman-teman, pada kondisi ini, perawat harus menyimpan rahasia yang telah disepakati antara klien dan perawat. Dan prinsip yang ke-8 adalah accountability atau akuntabilitasi. Akuntabilitas adalah standar profesionalitas perawat yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Contoh dari prinsip ini adalah seorang perawat bertanggung jawab pada diri sendiri, profesi, klien, sesama teman sejawat, karyawan, dan masyarakat. Jika perawat salah memberi dosis obat kepada klien, perawat dapat digugat oleh klien yang menerima obat.
atau dokter yang memberi tugas delegatif, dan masyarakat yang menuntut kemampuan profesional. Oke teman-teman, demikian untuk video kali ini. Jangan lupa dukung terus channel Kompeten, berikan komentar atau saran untuk perbaikan video kami di selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.